أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Ar-Rum tadi sama-sama sudah kita dengar dan kita baca. Al-Qur'an itu asyifaun, ya, obat buat hati. Jadi kalau kita menyimak Al-Qur'an dengan hati kita, tidak hanya dengan telinga kita, insya Allah itu juga menjadi obat, ya, setidaknya penenang dalam jiwa kita. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, Cahaya Hati Indonesia kembali lagi hadir. Nah, tadi kita sudah mendengarkan kajian-kajian dari guru kita Ustadz Erik Yusuf, dan juga hadir juga tadi Kiai Muzaini yang sudah membahas tentang bagaimana di dalam kehidupan kita harus banyak-banyak bersyukur sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah, khususnya dalam menghadapi hidup, supaya kita tidak ditimpakan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita seorang ustadz muda yang insya Allah akan membagikan ilmunya bersama kita dengan temanya yaitu sadarlah ini semua ulah manusia. Kepada Ustadz Zaki Al-Farizi kami persilakan. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ibahada ibadihil ghabirin wa ja'alaha ibaratan littabi'ina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan para jamaah yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, marilah kita sama-sama dahulukan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sampainya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan berkat Allah mampukan kaki kita untuk melangkah, mampukan mata kita untuk melihat, dan memampukan jantung kita untuk selalu berdetak. Sehingga dari langkahan kaki, penglihatan mata, serta detakan jantunglah sampai hari ini dan siang ini kita semua Allah kumpulkan di tempat yang insya Allah Allah muliakan ini. Amin ya rabbal alamin. Maka sebelumnya saya mau tanya di sini, ini jantungnya pada berdetak apa enggak? Nah, memastikan aja kalau saya itu ceramah, saya itu ngomong sama orang yang hidup, bukan sama orang yang. Dan tidak lupa pula salawat teriring salamnya semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan insyaallah tercurah kepada kita sekalian selaku umatnya yang istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui hadirin sekalian, Allah menciptakan manusia itu bukan untuk sekedar main-main, melainkan ada tujuan-tujuannya. Dan salah satu daripada tujuan Allah menciptakan manusia tercatat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah hendak menciptakan manusia ke muka bumi untuk dijadikan khalifah, Allah diskusi.
Allah ngobrol, Allah minta pendapat. Pendapatnya siapa? Pendapatnya malaikat. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, "Hei malaikat, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Hei malaikat, aku hendak menciptakan manusia di muka bumi yang tujuannya adalah khalifah, memimpin muka bumi, merawat muka bumi. Itu tujuan hidup manusia. Lalu malaikat komplain, malaikat protes. Tapi biasanya yang hobi protes itu bukan malaikat. Siapa Pak yang hobi protes? Istrinya katanya. Ini malaikat protes. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan manusia yang nantinya akan berbuat kerusakan di muka bumi dan nantinya akan bertumpahan darah, sedangkan kami nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini sudah memujimu, kami sudah mensucikan namamu, apa kurang cukup ya Allah? Lalu kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ternyata apa yang diomongin malaikat betul apa enggak, Bu? Betul apa enggak? Apa kata malaikat? Manusia itu nanti akan berbuat kerusakan dan akan bertumpahan darah. Benar terjadi sekarang. Masya Allah, gunungnya botak. Gunungnya botak, jadinya longsor. Pohonnya ditebang-tebangin. Ulah siapa, Bu? Mana manusianya? Ya Allah, itu berkat ulah manusia. Sehingga apa? Allah turunkan bencana, Allah turunkan azab. Dan tadi sudah dibacakan oleh qari kita, Masya Allah, dengan suara lantunan yang indah, merdu, membuat hati kita tenang dengan bacaan Qur'annya. Apa? Allah berfirman di dalam Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Kata Allah di dalamnya, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Kata Allah, telah nampak, telah jelas, kata Allah, kerusakan fil barri wal bahr, di daratan maupun di lautan. Masya Allah, itu sudah jelas. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ngelihat gak kerusakannya? Ngelihat gak kerusakannya? Pasti ngelihat. Berkat sebab siapa ini bisa rusak? Sebab siapa? Sebab manusia. Bima kasabat aidin nas, yang dikarenakan, yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Kenapa manusia bisa seperti itu? Karena dirinya dipenuhi oleh hawa nafsunya. Coba kalau seandainya manusia turun ke muka bumi Allah menjadi khalifah, manusia diciptakan oleh Allah lalu mengikuti buku aturannya, mengikuti buku petunjuknya, maka tidak akan mungkin Allah turunkan bencana. Nah, dalilnya Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan Allah akan bukakan keberkahan dari bumi, sehingga air hujan yang turunnya tidak membawa banjir, air lautnya tidak membawa tsunami, tanahnya tidak membawa longsor, anginnya tidak menghancurkan rumah orang. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Tapi karena penduduk negerinya masih banyak yang mengikuti hawa nafsunya, sehingga melupakan aturan-aturan hidupnya yang sudah Allah berikan, sehingga jadinya mereka karena sifat kerakusan, ketamakan, keegoisan, akibat itu semua akhirnya dirusak, dihancurkan. Akibat apa? Ingin menguntungkan diri sendiri. Maka jadilah seperti ini. Banyak kerusakan di mana-mana. Ya, banyak bencana di mana-mana. Ada banjir, ada longsor. Masya Allah, ini diakibatkan oleh perbuatan manusia. Bahkan salah satu ulama mengatakan, Syekh
Abu Aliyah mengatakan di dalam qaulnya, setiap orang yang berbuat kemaksiatan di muka bumi sama dengan dia sedang menghancurkan bumi. Orang yang berbuat maksiat di muka bumi sama dengan dia sedang menghancurkan bumi. Dan perbaharuan bumi itu bisa dilakukan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena negeri ini mungkin saja banyak maksiat, akhirnya gunungnya demo. Gunung demo, Semerunya muntah. Gunung Merapinya demam. Gunung Krakatau tipes ngebaik-baik. Akibat apa? Dia demo, makhluk Allah demo. Kita semua nginjek bumi, kita semua nginjek tanah. Ada yang hidup di atas gunung, ada yang hidup di dekat lautan. Bukannya beribadah, malah dia bermaksiat kepada Allah. Akhirnya airnya demo. Bentuk air demo itu jadilah tsunami. Kalinya banjir, Masya Allah, sampai memakan korban. Akibat siapa? Akibat manusia. Maka dari itu yuk sama-sama kita rubah, kita perbaharui bumi, kita perbaiki bumi dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk tingkatkan ibadah lagi, Bu. Tingkatin pengajian. Ibu-ibu kalau pengajian Masya Allah, bapak-bapak ngaji nggak ada yang bawa tas. Ada Pak ngaji bawa tas? Nggak ada. Ibu-ibu ngaji bawa tas. Ilmunya diambil, Masya Allah, diserap, dimasukin, sampai ke besek-beseknya dimasukin ke tas. Ya Allah, ya. Cuman saya demen, berkat ibu-ibu ngaji, makanya ini kampung Ciledug Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari bencana, sehingga air mah nggak bisa naik ke sini. Amin ya Rabbal Alamin. Dari itu yuk sama-sama kita berubah. Kita perbaiki kehidupan kita dan kita perbaiki alam kita dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Zaki, tadi udah bagi-bagi ilmu sampai keringetan Ustadz. Semangat banget Bu, ya luar biasa. Ibu mau tanya saya, Ibu, Bu, tadi yang rusak bumi siapa? Manusia. Kita ikut ngerusak nggak? Enggak kagak. Bukan saya. Jadi Bu manusia apa bukan? Masya Allah. Baik. Teguran buat kita ya, bahwa alam semesta kerusakan yang ada di muka bumi akibat ulah tangan kita. Saya mau nanya sekarang sama ibu-ibu, Bu, Bu, mau nanya nggak? Mau nanya nggak? Siapa yang mau nanya angkat tangan? Nah itu dia, silakan Ibu. Fadol, langsung pertanyaannya apa Bu? Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Rani. Saya mau bertanya, bagaimana kita bisa tahu suatu bencana yang terjadi itu merupakan ujian dari Allah atau ulah dari manusia? Terima kasih Ustadz. Ya, makasih Bu. Silakan Ustadz Zaki, Fadol. Berdiri ya. Bagaimana kita bisa mengetahui musibah yang Allah berikan itu ujian atau azab, ya? Ujian atau teguran dari Allah. Nah, maka cara mengetahuinya, lihat diri kita, Bu. Musibah yang Allah berikan ke dalam diri orang yang beriman, maka itu akan menjadi ujian. Karena tadi disampaikan, orang yang sekolah ketika ingin naik kepada tingkatan yang berikutnya pasti akan diuji. Orang yang beriman, orang yang ahli ibadah, ketika dia ditimpa musibah lalu dia sabar dalam menjalankannya, insya Allah itu merupakan bentuk ujian yang Allah akan angkat derajat ibu-ibu yang diuji tersebut ke derajat keimanan yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau seandainya kitanya ibadah jarang, sholatnya, ngajinya, sedekahnya Allah uji, bilang, waduh gua sakit nih, diuji sama Allah. Sholat aja enggak, ngaji boro-boro, cuma mesen seragamnya doang. Itu pun bayarnya nunggak.
ngaji enggak, ibadah enggak, sholat enggak, puasa enggak, ya maksiat jalan. Tapi begitu dapat musibah nganggapnya, oh ini mah ujian. Sekolah kagak mau dapat ijazah. Nah, maka dari itu tadi bisa cara membedakannya itu adalah lihat diri kitanya. Ya cuma kalau bisa jangan kepedean dah meskipun kita ahli ibadah, karena kan kita nggak tahu ibadah yang mana yang diterima oleh Allah, betul? Ibu-ibu ngaji, yang mana ngaji yang diterima sama Allah? Kan belum tahu, kadang ngaji mah cuma begini doang. Kayak toko emas berjalan. Sedangkan perbuatan ria aja nggak diterima sama Allah. Maka kita nggak tahu perbuatan ibadah mana yang diterima oleh Allah. Ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, maka tujuan dari Allah itu adalah la'allahum yarji'un. Apa la'allahum yarji'un? Agar mereka semua kembali kepada jalannya Allah. Jadi jangan ngerasa kepedean. Ibu diuji sekalipun udah kuat ngaji, ya udah anggap itu teguran. Itu musibah dari Allah. Mungkin banyak kelalaian, banyak dosa. Yang dari dosa itulah dosa-dosa kita ditebus dengan rasa sakit yang kita alami, dengan rasa sedih yang kita alami. Sehingga dari kesabaran itulah membuahkan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Zaki. Alhamdulillah ya, ilmunya bermanfaat. Ibu sudah terjawab pertanyaannya, Ibu? Ya, bisa bedain? Bisa apaan? Bisa aja. Bu, bisa bedain? Bisa. Intinya kita harus banyak-banyak istighfar, Bu, ya. Jangan kepedean sama ibadah kita, ya. Lurusin niat kita ibadah semata-mata hanya kepada Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tentunya setelah ini saya mau ngajak ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak dan juga yang ada di rumah, kita ngaji sama Ustadz Munawir Ngacir dalam segmen Ngaji Yuk. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.